Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati yang tunduk, dengan jiwa yang mau mendengar, dan dengan batin yang bersedia dibuka. Karena tidak semua orang dipertemukan dengan panggilan seperti ini. Tidak semua jiwa diberi kesempatan untuk mendengar bisikan yang lembut, namun dalam, yang datang dari arah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecintaan kita semua untuk mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Dan silakan juga menuliskan doa serta harapan hajat kalian semua, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah melapangkan jalan kalian, menguatkan hati yang lelah, dan mengabulkan doa-doa yang selama ini hanya berani kalian bisikan dalam sujud yang sunyi. Saudaraku, ada satu hal yang jarang dibicarakan secara terang-terangan. Karena ia tidak berisik. Ia tidak memaksa. Ia tidak menampakkan diri. Ia hanya hadir bagi mereka yang hatinya cukup hening untuk merasakannya. Sebuah panggilan sunyi. Panggilan jiwa. Dan lebih khusus lagi, panggilan jiwa Nusantara. Panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh relung terdalam hati. Banyak orang hidup di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, berjalan di bumi yang sama, tetapi tidak semuanya merasakan ikatan batin dengan tanah ini. Tidak semuanya merasa bahwa bumi tempat ia berpijak bukan sekadar tempat tinggal, melainkan amanah. Tidak semuanya merasakan getaran ketika angin berhembus pelan di senja hari, atau ketika adzan menggema di antara bukit dan sawah, atau ketika doa-doa leluhur seakan masih menggantung di udara. Namun ada sebagian kecil manusia yang ketika melihat alam Nusantara, hatinya bergetar tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Ada rasa haru yang tiba-tiba muncul. Ada rasa rindu, padahal ia tidak sedang jauh. Ada rasa ingin menjaga, padahal ia tidak pernah diminta. Ada rasa sedih melihat kerusakan, seolah yang rusak itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Jika perasaan ini pernah singgah di hatimu, maka ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itu bukan perasaan berlebihan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang diingatkan. Jiwa-jiwa seperti ini biasanya tidak menyadari keistimewaannya. Mereka justru sering merasa asing di dunia yang ramai. Mereka sering merasa tidak cocok dengan kebisingan, dengan ambisi yang terlalu keras, dengan persaingan yang menghalalkan segala cara. Mereka bukan tidak mampu, tetapi memilih untuk tidak larut. Mereka bukan tidak kuat, tetapi lebih memilih untuk lembut. Karena mereka tahu, tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan suara yang keras. Seringkali, jiwa-jiwa ini diuji dengan kesepian. Diuji dengan tidak dimengerti. Diuji dengan perasaan seolah berjalan sendirian, meskipun dikelilingi banyak orang. Namun justru di sanalah Allah membentuk kedalaman mereka. Karena hanya jiwa yang pernah sunyi yang mampu mengenali panggilan sunyi. Hanya hati yang pernah hancur yang mampu merasakan getaran halus dari petunjuk ilahi. Saudaraku, dunia hari ini mengajarkan kita untuk selalu tampil, untuk selalu terlihat, untuk selalu diakui. Tetapi jiwa Nusantara yang terpilih justru sering dipanggil untuk sebaliknya. Untuk merendah. Untuk menepi. Untuk mendengar. Untuk menjaga. Untuk menjadi penyangga yang tidak disebut namanya, namun tanpanya keseimbangan bisa runtuh. Mereka bukan tokoh utama dalam cerita dunia, tetapi seringkali menjadi penjaga agar cerita itu tidak kehilangan ruhnya. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, mengapa hatimu begitu mudah tersentuh oleh doa? Mengapa kamu merasa berat ketika melihat ketidakadilan? Mengapa kamu tidak tega menyakiti, bahkan ketika kamu sendiri sedang disakiti? Mengapa kamu lebih memilih diam daripada memperpanjang luka? Mengapa kamu merasa ada tugas yang belum selesai, meskipun kamu tidak tahu apa bentuknya? Semua pertanyaan itu bukan tanpa makna. Itu adalah gema dari panggilan yang sama, panggilan yang hanya dipahami oleh jiwa yang sejenis. Panggilan ini tidak datang untuk membuatmu lebih tinggi dari yang lain. Justru sebaliknya, ia datang untuk membuatmu lebih tunduk. Lebih sadar bahwa hidup bukan hanya tentang dirimu, tetapi tentang amanah yang dititipkan. Tentang keseimbangan yang harus dijaga. Tentang doa yang harus terus dipanjatkan, meskipun tidak ada yang melihat. Karena Allah melihat. Karena Allah mendengar. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jika hari-harimu terasa berat tanpa sebab yang jelas,
Bisa jadi karena jiwamu sedang mengingat sesuatu yang pernah ia janjikan. Jika hatimu mudah lelah dengan urusan dunia, bisa jadi karena jiwamu sedang rindu pada ketenangan yang lebih dalam. Jika kamu merasa tidak sepenuhnya milik keramaian, mungkin karena kamu memang dipanggil untuk menjadi penjaga sunyi, bukan penikmat hiruk-pikuk. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua orang harus memahami jalan ini. Tidak semua orang harus mengerti getaran ini. Karena panggilan ini memang tidak ditujukan untuk semua. Ia hanya ditujukan untuk mereka yang hatinya bersedia dilukai agar menjadi lembut, yang bersedia diuji agar menjadi matang, dan yang bersedia merendah agar mampu memikul amanah yang tidak ringan. Dan jika saat ini hatimu terasa hangat sekaligus perih mendengar pembahasan ini, jika dadamu terasa sesak namun juga terasa benar, maka jangan buru-buru menolak perasaan itu. Diamlah sejenak. Tarik napas perlahan. Biarkan jiwamu mengakui bahwa ia sedang dipanggil. Tidak untuk berlari. Tidak untuk berteriak, tetapi untuk mengingat siapa dirinya, dan untuk apa ia diciptakan. Semoga Allah menjaga hati kalian semua yang sedang berjuang dalam diam. Semoga Allah menguatkan langkah kalian yang sering goyah karena merasa sendiri. Semoga Allah menggantikan lelah kalian dengan ketenangan, menggantikan air mata kalian dengan cahaya, dan menggantikan kesabaran kalian dengan balasan yang jauh lebih indah daripada yang bisa dibayangkan oleh akal manusia. Saudaraku, setelah pembuka ini, mari kita masuk perlahan. Kita akan membahas satu persatu 6 isyarat penting tentang jiwa terpilih Nusantara dan panggilan sunyi yang hanya didengar oleh jiwa yang sejenis. Dengarkan dengan hati. Rasakan dengan batin. Ambil yang menguatkan, dan kembalikan semuanya kepada Allah. Karena hanya Dia sebaik-baik penunjuk jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Merasa terpanggil tanpa alasan logis. Jiwa terpilih Nusantara seringkali merasakan panggilan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia datang tanpa suara, tanpa wujud, tanpa peristiwa besar yang mendahuluinya. Tiba-tiba saja hati terasa tergerak, seolah ada sesuatu yang memanggil dari kedalaman diri. Bukan panggilan untuk menjadi terkenal, bukan pula dorongan untuk mencari pengakuan manusia, melainkan panggilan untuk mendekat, untuk tunduk, dan untuk mengingat kembali hakikat diri sebagai hamba. Orang-orang dengan jiwa seperti ini sering bingung pada awalnya. Mereka bertanya dalam hati, mengapa aku merasa seperti ini? Padahal tidak ada yang salah dengan hidupnya secara lahiriah. Panggilan ini sering muncul dalam momen-momen sunyi, saat dunia sedang tidak menuntut apa-apa. Bisa ketika duduk sendirian, saat memandang langit senja, atau bahkan ketika air mata tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Jiwa seakan diingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang rutinitas dunia, melainkan tentang amanah yang lebih dalam. Allah menyentuh hati mereka dengan cara yang lembut, karena jiwa seperti ini tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa dipanggil, lalu dibiarkan memilih dengan kesadarannya sendiri. Banyak dari mereka mencoba mengabaikan panggilan ini. Mereka menyibukkan diri, menenggelamkan perasaan dengan aktivitas dunia. Namun anehnya, semakin dijauhkan, semakin kuat rasa gelisah itu datang. Bukan gelisah karena takut miskin atau takut kehilangan, tetapi gelisah karena merasa jauh dari sesuatu yang penting. Inilah tanda bahwa jiwa sedang diingatkan akan tugasnya. Panggilan ini bukan hukuman, melainkan kasih sayang Allah agar hambanya tidak tersesat terlalu jauh. 2. Hati bergetar saat bersentuhan dengan alam Nusantara. Jiwa terpilih Nusantara memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan alam. Bukan sekadar menikmati keindahan, tetapi merasakan keterhubungan yang dalam. Ketika melihat gunung, hatinya tunduk. Ketika mendengar debur ombak, dadanya bergetar. Ketika berjalan di tanah, seolah ada rasa hormat yang muncul tanpa diminta. Alam tidak dipandang sebagai objek, melainkan sebagai ayat-ayat Allah yang hidup dan berbicara dalam bahasa rasa. Getaran ini bukan hayalan. Ia muncul karena jiwa tersebut peka dan tidak tertutup oleh kesombongan. Jiwa seperti ini memahami, meskipun tidak pernah diajarkan secara lisan, bahwa alam Nusantara menyimpan doa-doa panjang para leluhur yang hidup dengan adab dan ketundukan. Ada jejak sujud, ada air mata munajat, ada napas zikir yang dahulu pernah mengisi ruang-ruang ini. Maka ketika jiwa yang sejenis hadir, getaran itu saling mengenali. Seringkali, jiwa seperti ini merasa sedih melihat kerusakan alam. Hatinya perih bukan karena kehilangan manfaat, tetapi karena merasa ada amanah yang dilanggar. Mereka merasa berdosa melihat ketidakseimbangan, meskipun mereka tidak terlibat langsung. Inilah tanda bahwa jiwa tersebut membawa rasa tanggung jawab yang halus. Bukan untuk menguasai alam, tetapi untuk menjaganya. Karena bagi mereka,
Merusak alam sama dengan melukai diri sendiri. 3. Lebih nyaman dalam kesunyian daripada keramaian. Kesunyian bagi jiwa terpilih Nusantara bukanlah kesepian. Sunyi adalah ruang pulang. Di sanalah mereka menemukan ketenangan, kejujuran, dan kehadiran Allah yang terasa lebih dekat. Keramaian seringkali melelahkan, bukan karena benci manusia, tetapi karena terlalu banyak energi yang bertabrakan. Jiwa ini sensitif terhadap hiruk-pikuk, terhadap kepalsuan, terhadap percakapan yang kosong dari makna. Dalam sunyi, mereka bisa mendengar suara hati yang jernih. Mereka bisa merenung tanpa tekanan. Mereka bisa menangis tanpa harus menjelaskan. Kesunyian membuat mereka lebih sadar bahwa hidup ini fana, bahwa yang abadi hanyalah hubungan dengan Allah. Karena itu, jiwa seperti ini sering disalahpahami. Dikiranya antisosial, pendiam, atau tidak ambisius. Padahal sebenarnya, mereka sedang menjaga ruang batin agar tidak tercemar. Sunyi juga menjadi tempat penyembuhan bagi mereka. Banyak luka yang tidak bisa disembuhkan oleh kata-kata manusia, tetapi bisa luluh dalam diam bersama Allah. Jiwa terpilih Nusantara memahami bahwa tidak semua masalah harus diceritakan, dan tidak semua jawaban datang dari manusia. Ada jawaban yang hanya turun ketika hati benar-benar diam dan pasrah. 4. Mudah merasakan getaran orang dan tempat. Salah satu ciri kuat jiwa terpilih Nusantara adalah kepekaan rasa. Mereka bisa merasakan ketulusan dan kepalsuan tanpa perlu penjelasan panjang. Mereka bisa merasa tidak nyaman di suatu tempat meskipun terlihat baik-baik saja. Mereka bisa langsung merasa tenang berada di dekat orang tertentu tanpa tahu alasannya. Ini bukan kemampuan mistis untuk dibanggakan, melainkan sensitivitas batin yang lahir dari kebersihan hati. Kepekaan ini sering menjadi ujian. Karena dengan rasa yang tajam, luka juga terasa lebih dalam. Mereka mudah terluka oleh ucapan, oleh sikap, oleh energi negatif. Namun di balik itu, mereka juga mudah tersentuh oleh kebaikan kecil. Senyuman tulus, doa diam-diam, atau sikap rendah hati bisa membuat hati mereka hangat berhari-hari. Jiwa seperti ini hidup dengan rasa, bukan hanya logika. Allah menitipkan kepekaan ini bukan tanpa tujuan. Agar mereka bisa menjadi penyeimbang. Agar mereka bisa menjauh dari keburukan sebelum terjerumus. Agar mereka bisa mendekat pada cahaya sebelum tersesat. Namun kepekaan ini harus dijaga dengan kedekatan kepada Allah, karena tanpa itu, jiwa bisa kelelahan dan terluka terlalu sering. 5. Tidak tergoda popularitas, lebih setia pada nilai. Jiwa terpilih Nusantara tidak haus pengakuan. Mereka tidak merasa perlu tampil untuk dianggap ada. Popularitas terasa hampa jika harus dibayar dengan kehilangan nilai dan kejujuran. Mereka lebih memilih jalan sunyi yang benar daripada jalan ramai yang menyesatkan. Bagi mereka, ridho Allah jauh lebih penting daripada tepuk tangan manusia. Seringkali, mereka memiliki potensi besar. Namun potensi itu tidak mereka gunakan untuk pamer, melainkan untuk memberi manfaat dalam diam. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, membantu tanpa ingin disebut, dan berdoa tanpa ingin diketahui. Dunia mungkin tidak mengenal nama mereka, tetapi langit mencatat amalnya. Dan itu sudah cukup bagi jiwa seperti ini. Kesetiaan pada nilai membuat mereka terlihat lambat di mata dunia. Namun sebenarnya, mereka sedang berjalan sangat jauh di jalan ruhani. Mereka paham bahwa hidup ini singkat, dan yang dibawa mati bukanlah popularitas, melainkan amal dan niat. Karena itu, mereka menjaga hati agar tidak tergelincir oleh pujian atau hancur oleh hinaan. 6. Merasa membawa amanah leluhur. Yang paling dalam dari jiwa terpilih Nusantara adalah perasaan membawa amanah. Amanah yang tidak tertulis, tidak diucapkan, tetapi terasa berat di hati. Seolah ada pesan lama yang harus dijaga. Bukan untuk menghidupkan masa lalu, tetapi untuk menjaga nilai-nilai luhur agar tidak hilang. Mereka merasa bertanggung jawab menjaga adab, doa, dan keseimbangan hidup. Amanah ini sering membuat mereka memilih jalan yang sulit. Jalan yang tidak populer. Jalan yang sepi. Namun mereka tetap melangkah karena ada rasa tidak tenang jika meninggalkannya. Jiwa ini sadar bahwa hidupnya bukan kebetulan. Bahwa ia dilahirkan di waktu dan tempat tertentu karena ada peran yang harus dijalani, meskipun kecil dan tidak terlihat. Mereka mungkin tidak menjadi tokoh besar, tetapi doa-doanya menjaga banyak hal. Mereka mungkin tidak dikenal, tetapi kehadirannya menenangkan. Inilah jiwa terpilih Nusantara. Jiwa yang dipanggil dalam sunyi, berjalan dalam diam, dan berjuang dengan ketulusan. Semoga Allah menjaga jiwa-jiwa seperti ini,
menguatkan langkahnya, dan mengumpulkannya kelak bersama orang-orang yang dicintainya. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat kita pahami bahwa jiwa terpilih Nusantara bukanlah tentang keistimewaan yang menjadikan seseorang lebih tinggi dari yang lain, melainkan tentang amanah batin yang lembut namun berat. Tentang jiwa-jiwa yang dipanggil dalam kesunyian, diuji dengan kepekaan, dan diarahkan untuk menjaga keseimbangan, adab, serta nilai-nilai luhur yang sering terlupakan oleh dunia yang terlalu bising. Mereka tidak berjalan untuk dikenal, tetapi untuk tetap setia pada panggilan hati yang Allah titipkan. Jika getaran ini terasa dekat dengan hatimu, maka bukan berarti kamu sempurna, melainkan karena jiwamu sedang diingatkan agar tetap berada di jalan yang lurus, rendah hati, dan penuh ketundukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih telah meluangkan waktu dan membuka hati hingga akhir pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi penguat bagi jiwa yang lelah, penenang bagi hati yang gelisah, dan pengingat bagi kita semua agar tidak jauh dari cahayanya. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta sampaikan doa dan hajat terbaik kalian agar bisa kita aminkan bersama-sama. Jika pembahasan ini terasa mengena, silakan dukung channel Jiwa Terpilih Nusantara dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan, agar lebih banyak jiwa yang sedang dipanggil dapat menemukan jalannya. Semoga Allah menjaga langkah kita, membersihkan niat kita, dan mempertemukan kita kembali dalam pembahasan yang menenangkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.